Dalam proses belajar mengajar, tentunya tidak semua siswa dapat menerima dan juga memahami materi-materi yang diberikan oleh guru dengan mudah. Hal tersebut menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar. Ada berbagai faktor penyebab siswa mengalami kesulitan belajar. Disinilah peran psikologi pendidikan sangat dibutuhkan untuk menganalisis faktor penyebab kesulitan belajar. Sebelum kita membahas lebih dalam, apa sih arti psikologi pendidikan itu? Psikologi pendidikan adalah penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan, menurut Elliot dan kawan-kawan tahun 1999. Apa saja ya yang dipelajari dalam perkuliahan psikologi pendidikan? Mari kita bahas. Hari ini kita akan membahas secara singkat mengenai yang pertama, perkembangan anak usia dini. Yang kedua, remaja dan perkembangannya. Yang ketiga, perkembangan individu. Dan yang keempat, teori belajar behavioristik. Perkembangan anak usia dini. Secara garis besar, anak usia dini adalah anak dengan umur antara 0 sampai dengan 8 tahun. Di usia ini adalah kunci pertama di mana orang tua perlu usaha ekstra untuk mendidiknya. Sebab pada rentan waktu ini terjadi berbagai hal yang akan menentukan siapa dan bagaimana mereka kelak, atau biasa disebut dengan golden age. Pada masa ini, aspek kognitif, emosional, kreativitas, dan mental anak sedang tumbuh-tumbuhnya. Maka dari itu, perkembangan keempat fungsi ini perlu dipantau dan diawasi oleh orang tua. Yang kedua, remaja dan perkembangannya. Masa remaja adalah masa peralihan yang berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan umur 21 tahun bagi wanita, dan antara umur 13 tahun sampai dengan umur 22 tahun bagi pria. Masa remaja juga seringkali dikenal sebagai masa pencarian jati diri atau identity ego. Yang ketiga, perkembangan individu. Perkembangan adalah perubahan karakteristik yang khas dari gejala-gejala psikologis ke arah yang lebih maju. Dengan kata lain, perkembangan sebagai suatu proses perubahan yang bersifat progresif dan menyebabkan tercapainya kemampuan dan karakter psikis yang baru. Yang keempat, teori belajar behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang sangat menekankan perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thank you.